Sekarang kita orang masuk di kategori B, yaitu profil sosial daripada calon yang kita orang akan pilih ke depannya. Ini perlu orang tahu. Ada 5 kriteria di dalam kategori B ini. Tabea, salam aku dapat di Mama Ipa. 8 kriteria dari kategori A, calon pemimpin di 2024 sebagai prasyarat untuk kita orang pilih basudara. Orang sobat cerita sampai ada 8 video. Masing-masing kriteria 1 video toh basudara. Kalau basudara dorang ikuti video-video yang Mama Ipa so bikin, dorang pasti tahu kriteria-kriteria apa itu yang dari 1 sampai 8. Dorang so ikuti itu dan dong mengerti, dong paham dan bersikap kemudian di 2024. Tapi masih ada lagi ini kategori B. Ada 5 kriteria yang kita harus tahu. Kategori B yaitu profil sosial dari calon pemimpin itu yang harus kita orang tahu. Mama Ipa ini sedikit lupa, jadi baca dulu ya saudara. Ada 5 itu. Yang pertama, suka membagi atau beramal. Itu kalau calon pemimpin yang berjiwa sosial tentunya. Yang kedua, tidak sewenang-wenang atau arogan terhadap siapapun juga. Yang ketiga, suka mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok, apalagi kalau tim sukses. Keempat, tidak KKN. Mama Ipa selalu bilang kalau Mama Ipa itu tidak NKK, tidak nepotisme, kolusi dan korupsi, saudara. Yang kelima, tidak menjadikan diri kaya setelah jadi pemimpin atau terpilih sebagai pemimpin. Kalau begitu orang bercerita dulu yang kriteria pertama, yaitu suka membagi atau beramal. Ini penting. Pemimpin yang punya jiwa sosial atau jiwa yang beramal, berbagi terhadap semua orang, apalagi terhadap bawahan, terhadap masyarakatnya, itu penting saudara. Oh, come on. Ya memang seorang pemimpin itu dituntut harus seperti itu. Bagaimana mungkin pemimpin ini dia arahkan masyarakat atau dia arahkan orang lain untuk beramal, berbagi, sementara dia sendiri kunci atau skakar saudara. Alias pelit, orang bilang. Ini jauhkan. Kita harus tahu persis. Toh, untuk itu kita harus baku-baku tanya terhadap sesama, terhadap siapa saja. Kira-kira kalau calon ini dia sifat sosialnya bagaimana? Dia jiwa sosialnya itu bagaimana? Apa dia orang baik-baik? Baik-baik dalam arti dia suka kokawaha atau bergaul dengan sesama orang tanpa membedakan, atau dia ini memang orang yang suka berbagi, atau tom bilang baik begitu dalam pergaulan dia sering ya baku bantu lah begitu. Tapi saudara semua, orang juga jangan terlalu menuntut orang terlalu baik dan orang, apalagi kalau sampai harus kerja kasih-kasih saja, memberi. Nah nanti itu orang juga masyarakat cuma jadi manja gara-gara tunggu berdafo-dafo tangan. Ini juga kurang bagus saudara. Berbagi atau apa ya nama tadi, beramal itu dalam batas-batas yang seharusnya sebagai pemimpin dia melihat masyarakat atau rakyatnya yang belum berkemampuan secara ekonomi atau kesehatannya terganggu. Ini pemimpin dia harus melihat ini dan dia berbagi lewat kebijakan-kebijakan yang dia kuasai untuk membantu orang-orang yang belum mampu. Misalnya BPJS. Itu wajib. Seorang pemimpin dia bikin kebijakan untuk membantu dia masyarakat, dia rakyat untuk
punya atau miliki kartu BPJS sebagai jaminan ketika orang sakit di rumah sakit, ya BPJS pemerintah daerah so tanggung lewat BPJS. Itu yang dimaksudkan antara lain berbagi. Tapi kalau tiba-tiba juga kong orang perlu doi, kong para punya doi, dia butuh anak sekolah atau dia butuh makanan yang harus dia makan, kong dia minta doi, harusnya bantu. Nah, seperti itu yang kriteria pertama ini bermaksud, saudara. Kalau langsung paham sampai di sini dulu, nanti kita lanjut dengan kriteria yang kedua. Begitu dulu, saudara, sampai baku dapat. Tabea.